Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada. Nah, alhamdulillah kita bertemu pada mata kuliah hari ini, yaitu pengembangan asesmen pembelajaran bahasa yang diampu oleh dosen kita, yaitu ada Dr. Tresya Lina MPD dan Profesor Atma Zaki. Nah, baiklah, pada kali ini perkenalkan saya dari kelompok 1 atas nama Ririn Fujiati Ali dan rekan saya Kak Delvia Derita. Dan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai konsep-konsep yang terkait dengan asesmen dan evaluasi. Konsep-konsep yang terkait dengan asesmen dan evaluasi, yang pertama itu ada mengenai hakikat asesmen, di mana asesmen ini merupakan istilah yang belum dikenal secara khalayak umum. Nah, di mana para guru seringkali salah dalam menafsirkan makna asesmen yang sesungguhnya. Istilah asesmen dalam dunia pendidikan kita merupakan pemahaman yang mendukung keberhasilan guru dalam melaksanakan praktek penilaian pembelajaran di kelas. Asesmen pembelajaran itu merupakan bagian integral dari keseluruhan proses pembelajaran, sehingga kegiatan asesmen ini harus dilakukan pengajar sepanjang rentang waktu berlangsungnya proses pembelajaran. Nah, disinilah sebabnya kemampuan untuk melakukan asesmen itu merupakan kemampuan yang dipersyaratkan bagi setiap tenaga pengajar. Nah, hal ini terbukti dalam semua referensi yang berkaitan dengan tugas pembelajaran. Selalu ditekankan pentingnya kemampuan melakukan asesmen bagi guru, dan kemampuan ini selalu menjadi salah satu indikator kualitas bagi kompetensi guru. Nah, untuk menghindari kesalahan persepsi agar guru ini dapat mempersiapkan dan melakukan asesmen ini dengan benar, maka perlu dijelaskan tentang apa sih sebenarnya pengertian dari asesmen pembelajaran dan bagaimana kesalahan pengertian tersebut biasa terjadi di sekolah. Maka dari itu, pemakalah akan memberikan pengertian asesmen. Itu yang pertama, istilah asesmen ini diartikan oleh Stiggins pada tahun 1994, yaitu sebagai penilaian proses, kemajuan, dan hasil belajar siswa atau outcomes. Asesmen dalam pembelajaran adalah suatu proses atau upaya formal dalam pengumpulan informasi yang berkaitan dengan variabel-variabel penting dalam pembelajaran, itu sebagai bahan dalam pengambilan keputusan oleh pendidik untuk memperbaiki proses dan hasil belajar dari peserta didik. Nah, variabel-variabel penting yang dimaksudkan di sini itu sekurang-kurangnya itu meliputi ada pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan sikap peserta didik dalam pembelajaran yang diperoleh pendidik dengan berbagai metode dan prosedur baik formal maupun informal. Dan dapat disimpulkan yaitu pengertian dari asesmen itu adalah asesmen atau penilaian ini merupakan suatu tindakan memilih, menentukan, dan menilai suatu objek tertentu secara kualitatif berupa baik buruk, tinggi, pendek, besar, kecil, dan lain-lain. Nah, di sini berdasarkan atas beberapa standar atau kriteria yang ditentukan. Nah, selanjutnya itu ada langkah dalam melakukan asesmen. Yang pertama, tentunya ada perencanaan awal, di mana langkah pertama ini perlu dilakukan dalam melakukan segala hal. Tentu ada perencanaan. Nah, bagian perencanaan ini memang dilakukan di awal, termasuk untuk melakukan asesmen ini. Nah, perencanaan ini harus dilakukan dengan matang agar seluruh tindakan atau kegiatan nantinya bisa berjalan dengan sesuai apa yang telah direncanakan sejak awal. Yang kedua, itu ada proses pelaksanaan, di mana dengan setelah dilakukan perencanaan dengan matang, maka selanjutnya ada proses, di mana cara atau metode yang dilakukan ini harus yang diperhatikan dari waktu pelaksanaannya, di mana agar pelaksanaan ini bisa sesuai dengan apa yang telah menjadi bagian dari perencanaan. Nah, perhatikan juga segala instrumen pelaksanaan agar dapat digunakan sesuai dengan rencana awal. Nah, yang ketiga itu ada proses analisis data. Setelah melaksanakan atau melakukan kegiatan penilaian, itu bisa melakukan proses analisis data. Dalam hal ini, data yang dimaksud itu adalah data yang diperoleh melalui instrumen untuk melakukan penilaian atau asesmen.
Nah, tahap yang selanjutnya itu ada interpretasi data, yang dimana interpretasi sendiri itu merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk tujuan mengatur dan menilai beberapa fakta serta menafsirkan adanya pandangan yang ada dan merumuskan suatu kesimpulan. Nah, yang kelima itu terakhir ada proses kegiatan tindak lanjut, di mana kegiatan tindak lanjut ini bisa dilakukan sebagai tahap kelanjutan dari pengelolaan hasil penilaian atau asesmen. Nah, jadi melalui kegiatan tindak lanjut ini akan diketahui hasil dari kegiatan yang telah dilakukan. Maka akan diketahui pula apakah nantinya dibutuhkan suatu kegiatan lainnya untuk lebih memantapkan kinerja seorang pegawai contohnya, atau siswa yang sedang dinilai dalam melakukan proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Nah, yang selanjutnya itu ada metode asesmen, yang dimana metode asesmen terbagi dari 3 bagian. Yang pertama itu ada observasi, yang kedua tes, dan yang ketiga itu wawancara. Dan yang mana kita ketahui proses observasi yang pertama itu merupakan tindakan pengamatan yang dilakukan secara lebih teliti dan cermat. Yang kedua itu ada proses tes, yang dimana ini melihat kembali hasil tes yang telah dijalani oleh siswa sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Metode selanjutnya itu ada metode wawancara, yang dimana wawancara ini dilakukan dalam bentuk tanya jawab secara langsung dari pewawancara kepada pihak yang diwawancara. Nah, untuk sebelum melakukan wawancara ini tentu perlu mempersiapkan beberapa daftar pertanyaan yang akan diajukan pada saat wawancara berlangsung. Maka hasil wawancara ini kemudian bisa dijadikan sebagai bahan acuan untuk proses penilaian. Jadi dapat disimpulkan, asesmen pembelajaran itu adalah proses untuk mendapatkan informasi dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk landasan pengambilan keputusan tentang siswa, baik yang menyangkut kurikulumnya, program pembelajarannya, iklim sekolah, maupun kebijakan-kebijakan di sekolah. Materi selanjutnya yaitu ada evaluasi, yang dimana menurut Purwanti tahun 2015 ia menjelaskan bahwa evaluasi adalah proses pemberian makna atau penetapan kualitas hasil pengukuran dengan cara membandingkan angka hasil pengukuran tersebut dengan kriteria tertentu. Nah, kriteria ini dapat berupa proses atau kemampuan minimal yang dipersyaratkan atau batas keberhasilan. Dapat pula berupa kemampuan rata-rata, unjuk kerja atau kelompok, dan berbagai patokan yang lainnya. Sedangkan menurut pendapat ahli Arifin dalam Aryana tahun 2019, evaluasi berarti suatu tindakan atau proses untuk menemukan nilai sesuatu, apakah sesuatu itu mempunyai nilai atau tidak. Nah, evaluasi di sini dapat diartikan sebagai penilaian terhadap tingkat keberhasilan siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah program. Dari beberapa pendapat ahli yang telah saya sebutkan, maka dapat disimpulkan pengertian dari evaluasi itu adalah kegiatan mengidentifikasi untuk melihat apakah suatu program ini yang telah direncanakan sudah tercapai atau belum, berharga atau tidak, dan dapat pula untuk melihat tingkat efisiensi pelaksanaannya. Nah, materi selanjutnya itu ada mengenai pengukuran. Nah, secara sederhana, pengukuran dapat diartikan sebagai kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk memberikan angka-angka pada suatu gejala atau peristiwa. Nah, sehingga hasil pengukuran di sini akan selalu berupa angka. Pengukuran atau measurement itu adalah pemberian angka kepada suatu atribut atau karakteristik tertentu yang dimiliki orang, hal, atau objek tertentu menurut aturan atau informasi yang jelas. Ini menurut pendapat ahli Supriyadi tahun 2011. Pengukuran yang bersifat kuantitatif itu dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama pengukuran yang dilakukan ini bukan mengukuri sesuatu, itu misalnya pengukuran yang dilakukan oleh penjahit pakaian mengenai panjang lengan, panjang kaki, lebar bahu, ukuran pinggang, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu pengukuran yang dilakukan untuk menguji sesuatu, itu misalkan pengukuran daya tahan perbaja terhadap tekanan berat, atau untuk pengukuran menguji daya tahan nyala lampu pijar. Nah, yang ketiga itu pengukuran untuk menilai, di mana di sini melakukan dengan jalan menguji sesuatu. Contohnya itu mengukur kemajuan belajar peserta didik dalam rangka mengisi buku rapor
atau hasil akhir belajar siswa yang dilakukan dengan menguji mereka dalam bentuk tes hasil belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delvia Derita. Pada bagian akhir ini akan menyimpulkan tentang apa yang telah disampaikan oleh rekan saya Ririn Fujiarti tadi, dan merupakan bagian integral dari seluruh proses pembelajaran, sehingga asesmen ini dilakukan sepanjang waktu proses pembelajaran dilakukan. Maka dari itu asesmen ini juga dikenal sebagai penilaian proses. Nah, meskipun demikian penilaian proses, namun penilaian hasil belajar juga tidak boleh dikesampingkan. Nah, asesmen ini digunakan sebagai acuan atau sebagai bahan pengambilan keputusan oleh guru untuk memperbaiki proses dan hasil belajar siswa. Nah, terus langkah-langkah dalam asesmen ini ada 5. Yang pertama, perencanaan awal, itu contoh sederhananya dengan membuat RPP. Yang kedua, proses pelaksanaan, yaitu pelaksanaan PBM. Yang ketiga, analisis data, yaitu pemberian nilai dari guru terhadap siswa. Dan yang keempat itu adalah interpretasi data. Interpretasi data di sini disebut dengan pemaknaan dari hasil pengukuran atau yang disebut juga dengan evaluasi. Nah, langkah yang kelima adalah tindak lanjut. Tindak lanjut ini misalnya remedial bagi yang belum mencapai KKM dan pengayaan bagi yang sudah mencapai atau melebihi KKM. Nah, di dalam asesmen itu terdapat pengukuran dan evaluasi. Apakah itu pengukuran? Pengukuran itu adalah pemberian nilai dari sesuatu. Misalnya, kita mengadakan UH di suatu kelas dan kita memberikan nilai atau memeriksa, itulah yang disebut dengan pengukuran. Dan selanjutnya evaluasi. Apakah itu evaluasi? Evaluasi itu adalah pemaknaan dari hasil ukuran. Misalnya, siswa kelas 1 dengan nama A mendapat nilai 90. Jadi, apa pemaknaannya? Pemaknaannya berarti siswa tersebut sudah mencapai KKM dan juga sudah dianggap paham dalam materi yang diujikan. Begitu pula sebaliknya, jika nilai anak-anak atau siswa misalnya 60, berarti dapat kita maknai bahwa anak tersebut belum mencapai KKM dan dalam artian belum memahami secara komprehensif materi yang diberikan. Jadi dalam prosesnya itu yang lebih dahulu itu adalah tes, pemberian tes. Setelah kita berikan tes, itu dilakukan pengukuran atau pemberian nilai. Nah, setelah pengukuran itu kita evaluasi, kita maknai dari hasil pengukuran tadi. Nah, dari ketiga proses tadi, tes, pengukuran, dan evaluasi, itulah yang disebut dengan asesmen. Nanti hasil asesmen ini bisa menjadi bahan atau dasar pengambilan keputusan bagi guru terhadap perbaikan proses dan hasil belajar siswa. Itulah yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1 atas nama Ririn Fujiarti dan Delvia Derita. Kami berharap teman-teman yang menonton video ini dapat memahami dan bisa membedakan antara asesmen, evaluasi, dan pengukuran. Dan apabila kami terdapat kesalahan atau kekhilafan dalam hal materi, nanti bisa kita diskusikan dapat kita diskusikan di pertemuan di Zoom meeting. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.